Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, saya Fajar Adi Nugroho dan teman saya Yusuf Prasetyo. Dalam kesempatan ini, kami akan menerangkan prediksi harga saham dengan convolutional neural network dalam rangka tugas besar pembelajaran mendalam. Oke, jadi kita akan bahas prediksi harga saham dengan convolutional neural network. Saya Yusuf Prasetyo dan kita akan mulai dari pendahuluan. Jadi latar belakangnya pasar saham ini sangat penting untuk banyak hal, untuk pasar terutama. Dan sebetulnya saham ini bisa membuat kita mendapat keuntungan yang besar dan karena tingkat kepentingannya yang tinggi ini, ternyata banyak studi yang dilakukan untuk membantu para investor untuk membuat keputusan terhadap pergerakan pasar. Nah, jadi usaha untuk mengerti pergerakan pasar ini ada dua macam secara umum. Ada yang namanya analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini jadi dia belajar dari faktor ekonomi, benar-benar baca laporan dan segala macam data historis. Nah, tapi masalah dari analisis fundamental ini adalah ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi data dan ada yang namanya bias dari analis. Nah, maka dari itu orang-orang beralih kepada analis teknikal, di mana kita cuma memakai data seri waktu, yaitu historis dari saham, dan kita pakai untuk menebak, kayak gitu. Nah, jadi risetnya ini udah dimulai dari zaman dulu, dan salah satu teknik yang berkembang ada banyak sekali di sini, dan salah satu yang paling berkembang adalah melalui pembelajaran mesin. Dan pembelajaran mesin ada banyak macamnya juga, ada recurrent neural network, ada long short term memory, dan ada yang namanya convolutional neural network. Dan di antara semua ini, ternyata CNN telah menjadi model yang paling sering diadaptasikan, dan karena itu kita akan menggunakan CNN kali ini. Dan kita akan mendasari metodenya dengan metode dari Omer dan Osbayoglu, di mana mereka menggunakan variabel indikator teknis. Nah, jadi indikator teknis ini adalah suatu hal yang dipakai oleh para analis teknis untuk zaman dulu, bahkan sebelum ada pembelajaran mesin, untuk menentukan arah pasar, untuk mempelajari grafik historis dari sebuah data saham, kayak gitu. Dan sekarang kita akan juga mempelajari apa pengaruh dari indikator-indikator teknis ini, karena kita ingat bahwa pembelajaran mesin itu kita pilih input dan kita akan dapatkan output. Nah, jadi inputnya akan kita tentukan sebagai indikator teknis. Dan kita akan sama-sama lihat lebih jauh. Jadi masalahnya adalah ini. Jadi permasalahannya Omer dan Osbayoglu ini waktu itu mereka menggunakan indikator teknis. Mereka memilih indikator teknis berdasarkan waktu itu mereka mau periode jual belinya 2 minggu. Dan mereka pilih juga yang bersifat osilatori. Nah, tapi kita pengen bagaimana kalau misalkan indikator teknis yang kita ambil ini benar-benar berdasarkan korelasi. Tanpa kita sama sekali tidak mempertimbangkan periode, sama sekali tidak mempertimbangkan semua hal. Dan kita benar-benar cuma pakai data dari indikator teknis ini, korelasi antar satu indikator teknis dengan indikator teknis lainnya untuk menentukan harga dari saham. Nah, jadi kita kita ingat bahwa Omer dan Osbayoglu ini sebetulnya mereka pakai data dari periode jual belinya ini, mereka gunakan untuk menentukan membeli, menahan, atau menjual. Nah, tapi kalau kali ini kita bakal pakai sistem yang lebih sederhana. Kita cuma akan melakukan prediksi saham sehari ke depan. Kayak gitu. Karena kita cuma akan melihat pengaruh dari uji korelasi terhadap apa ya, indikator teknis yang akan kita pakai, kayak gitu. Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh indikator teknis yang digunakan terhadap proses pelatihan dan pengujian prediksi nilai saham. Sementara hipotesisnya adalah penggunaan variabel yang memiliki korelasi rendah antar indikator teknis memiliki informasi yang berbeda, sehingga akan menghasilkan prediksi yang lebih baik daripada kita pilih secara acak. Dan ada beberapa asumsi yang dipakai. Asumsi yang pertama adalah penggunaan variabelnya nggak dipisahkan berdasarkan tren, momentum, volatility. Jadi ini tipe dari indikator teknisnya dan selang waktu indikatornya. Nah, asumsi keduanya adalah
Jadi emang data di internet kurang lengkap dan kita akan asumsikan bahwa data ini tepat untuk semuanya dan kita akan asumsikan bahwa seluruh datanya lengkap kayak gitu. Jadi kita nggak akan lakukan analisis data yang macam-macam. Selanjutnya adalah metodologi. Data yang kami ambil adalah data saham PGAS atau perusahaan gas negara yang terdapat dari tanggal 15 Desember 2003 sampai 30 April 2020 atau 4085 hari. Data tersebut terdiri dari 7 kolom, yaitu tanggal, harga buka, harga tutup yang disesuaikan, harga terendah, harga tertinggi, dan volume transaksi. Kolom tanggal langsung kami hapus karena tidak penting. Dan di antara 4085 hari tersebut, terdapat hari-hari yang datanya kosong. Oleh karena itu, kami isi dengan interpolasi linear dua data terdekat yang tidak kosong. Selanjutnya, dari kolom harga tutup, harga buka, harga terendah, dan harga tinggi dapat dibuat indikator-indikator teknis lain. Kami memanfaatkan library technical indicator dari GitHub. Penambahan technical indicator tersebut beberapa menghasilkan kolom yang menyebar di beberapa hari atau yang terpusat di awal hari. Nah, untuk yang menyebar kami hapus kolom tersebut atau technical indicator tersebut. Untuk technical indicator yang menyebarnya di awal, yang kosongnya di awal maksudnya, kami hapus data-data di awal sehingga akhirnya nanti semua data tidak ada yang kosong. Nah, lalu data kami bisa menjadi data latih dan data uji, di mana data uji adalah 500 dan sisanya adalah data latih. Nah, terus agar proses pembelajaran lebih cepat, kami melakukan scaling menggunakan min-max scaling. Selanjutnya adalah pembuatan gambar. Metode pertama yang kami gunakan adalah memilih variabel dengan korelasi. Korelasi yang kami ambil adalah di antara minus 0,5 sampai 0,5 sehingga didapat 14 variabel. Nah, untuk menyesuaikan agar bentuk gambar adalah persegi, kami memilih time step 14. Nah, selanjutnya metode kedua adalah pemilihan variabel secara acak. Kami mengacak variabel tersebut sebanyak 5 set, masing-masing adalah 13, sehingga jika ditambah kolom harga close menjadi 14. Nah, di akhir untuk masing-masing metode terdapat 3.527 gambar, 14 variabel, 14 cacah untuk data latih, dan 495 gambar untuk data uji. Nah, selanjutnya untuk menentukan arsitektur CNN, kami menggunakan cross validasi pada data latih dengan split sebanyak 5. Nah, hampir parameter arsitektur seperti ukuran layer dan ukuran kernel dan lain-lain dipilih sehingga loss mean square error rata-rata dari data validasi adalah minimum. Nah, kami mendapatkan arsitektur ini, yaitu terdiri dari 2 convolutional layer dan 2 subsampling layer lalu dihubungkan dengan fully connected layer. Selanjutnya, untuk mencegah overfitting pada proses pembelajaran, kami menggunakan early stopping. Berikut adalah hasil-hasil variabel korelasi yang terpilih, loss-nya, hasil prediksinya, itu untuk variabel korelasi, dan ini untuk variabel acak. Oke, kembali lagi ke saya. Jadi metodologi tadi udah dijelasin Fajar. Nah, ini kita langsung ke diskusi biar kalau misalkan kita butuh refer data, kita bisa langsung lihat. Nah, jadi yang pertama adalah, ya jadi kita bisa sama-sama lihat bahwa ada pengaruh virus corona di sana karena data kita cukup baru dan
dari teori prediktibilitas pasar, kita bisa lihat bahwa jadinya analisis grafik kita nggak terlalu bisa beradaptasi. Kita mau sama-sama lihat bahwa di sekitar hari ke-430 terjadi error yang terjadi pada semuanya. Nah, jadi ini dari variabel acak nih. Lihat di sebelah sini nih. Nah, jadi di sini aslinya trennya lagi turun, tapi ya secara analisis grafik normal dia berasumsi bahwa akan naik padahal nggak naik. Sama kayak di sini juga dia berasumsi akan naik padahal nggak, padahal turun. Karena trennya turun waktu corona, sama juga dengan yang di sini juga ya. Di sini juga jadi ketika dia harusnya turun, tapi di sini malah naik kayak gitu. Nah, berikutnya ya jadi kita butuh untuk menganalisis, faktor sosioekonomi juga kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah ketika kita mengambil variabel secara acak ini, jadi kita dapatkan 5 data di mana ini variabel random, ini variabelnya random, ini variabel random, random, random. Nah, kita akan dapatkan error yang berbeda-beda untuk setiap variabel yang kita pilih kayak gitu. Setiap variabel yang terpilih secara acak ini ada yang sebelah kiri atas ada 14 variabel, 14 variabel, 14 variabel dan masing-masing berbeda-beda kayak gitu. Nah, mereka punya error masing-masing dan akhirnya ini adalah mean squared errornya. Singkat cerita kita bisa hitung root mean squared errornya dan dengan menggunakan t-test kita dapatkan bahwa jadi kalau misalkan kita asumsikan data random ini mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan 4, maka dengan interpolasi linear kita temukan bahwa data yang di data korelasi tadi di atas itu akan berada di 63,8%. Jadi lebih besar 63,8%. Nah, artinya hipotesis bahwa variabel yang ditentukan dengan korelasi memiliki galat lebih rendah belum terbukti karena harus lebih dari 90% ya biasanya ya, atau 95%. Nah, ya biasanya 95%. Nah, jadi lanjut. Nah, jadi galatnya emang nggak secara signifikan berubah. Nah, tapi yang bisa kita lihat korelasi yang lebih rendah ini membuat sistem kita, model kita lebih cepat untuk konvergen. Nah, jadi kita bisa sama-sama lihat di sini, ya ini modelnya cukup naik turun, cukup naik turun. Ini yang data variabel acak, sementara yang pakai korelasi dulu dia cukup cepat untuk konvergen, gitu ya. Ya ini sesuai dengan referensi nomor 7 dari Le Chun ya itu. Terus berikutnya yang terakhir bisa kita analisis adalah kita bisa lihat variabel-variabel yang akhirnya dipakai sama yang acak maupun yang ini maupun yang pakai korelasi dulu. Nah, kita bisa sama-sama lihat. Jadi yang pakai korelasi ini dia ada data awal, harga buka, harga tutup, volume, ada momentum, volatility, trend. Nah, jadi ini adalah jenis empat jenis analisis teknis yang biasa digunakan dan empat-empatnya ternyata masuk ke dalam data ini kalau kita pakai korelasi. Sementara kalau kita lihat di antara yang ini ya, di pemilihan acak terburuk, dia cuma ada momentum, volatility, trend, sama other. Nah, jadi dia nggak masuk volumenya. Nah, makanya hasilnya nggak terlalu bagus. Sementara yang pemilihan variabel acaknya itu ada volume, momentum, volatility, trend, bahkan yang other juga masuk, ternyata ya hasilnya juga cukup bagus kayak gitu. Nah, jadi yang ini jadi cukup menarik sebetulnya. Jadi sepertinya masalah terbesarnya bukan cuma korelasi, tapi jadi jenis indikatornya ternyata yang menjadi masalah utama kalau menurut kami. Nah, jadi saran dan kesimpulan juga bahwa ya jadi kesimpulannya pemilihan variabel masukan itu dengan metode korelasi tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan, tetapi terdapat indikasi bahwa kelengkapan jenis indikator yang digunakan sebagai variabel masukan menghasilkan rata-rata MSE yang lebih rendah. Nah, ini jadi bisa jadi ide buat penelitian berikutnya kayak gitu. Ya, sekian dari saya.